Desa Tambang Mas terletak di Kecamatan Pamenang Selatan, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi. Ini adalah Tugu Selamat Datang memasuki Desa Tambang Emas dari arah Desa Bukit Bungkul dan dari ibu kota Kabupaten Merangin, yaitu Kota Bangko. Desa Tambang Emas adalah desa yang berasal dari eks-transmigrasi UPT Pamenang 6 A1 atau Unit Permukiman Transmigrasi Pamenang 6 Blok A1. Berdasarkan data monografi desa pada tahun 1982, menurut hitungan transmigrasi, total penduduk desa Tambang Emas mencapai 672 kepala keluarga. Yang rata-rata penduduknya didatangkan dari Pulau Jawa, antara lain dari Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat, yang diberangkatkan pada masa Orde Baru. Dan sedikit penduduk lokal, yaitu penduduk asli putra daerah, yaitu putra daerah Jambi. Desa Tambang Emas mempunyai luas wilayah kurang lebih 2.754 hektar, yang terbagi menjadi 6 dusun dan 34 RT. Yang mana sebelumnya Desa Tambang Emas pernah mempunyai 9 dusun, yaitu di tahun 1985 sampai 1988. Setelah keluar SK desa tadi, maka dibentuklah dusun, yaitu ada 9 dusun. Namun setelah dilaporkan ke gubernur, 9 dusun tadi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, satu desa tidak boleh lebih dari 6 dusun. Setelah terbit peraturan yang mana satu desa tidak diperbolehkan mempunyai lebih dari 6 dusun, maka Desa Tambang Emas merubah yang sebelumnya ada 9 dusun menjadi 6 dusun. Yaitu Dusun Rimba Mulya ada 8 RT, Dusun Pulau Terate terdiri dari 5 RT, Dusun Rasau Indah terdiri dari 5 RT, Dusun Supursari terdiri dari 5 RT, Dusun Tanjung Emas terdiri dari 4 RT, dan Dusun Rawasari terdiri dari 7 RT. Sedangkan yang dirampingkan adalah Dusun Cempaka Putih, Dusun Sukajadi, dan Dusun Permaidani. Nama Desa Tambang Emas sendiri diambil dari sejarah dan kebiasaan masyarakat zaman dulu, yang kesehariannya dalam mencari nafkah banyak yang bekerja menambang emas di aliran-aliran sungai atau di pinggir-pinggir sungai secara tradisional. Karena merupakan desa yang baru terbentuk, maka diberilah nama Desa Tambang Emas, yaitu oleh seorang sesepuh warga lokal saat itu yang bernama Datuk Ismail Hasim. Yang memberi nama desa ini Pak Datuk Pesira. Kalau Pak KUPT-nya itu Pak Arifudin. Ini Datuk Pesira itu adalah di atas Rio. Rio itu kalau dulu itu adalah kepala desa.
kepala kampung kalau dulu Rio itu. Jadi di atasnya itu adalah Datuk Pesirah tadi, yaitu Ismail Hasyim namanya. Di atas daripada itu yang membawai seluruh daerah ini. Bupati itu tidak berani, harus seizin dengan Datuk Pesirah. Datuk Pesirah itu pemberian nama terakhir adalah apa jenenge terminal. Jadi daerah ini yang memberi nama itu adalah Datuk Ismail Datuk Pesirah tadi. Sebelum ada pemerintahan definitif, Desa Tambang Emas berada di bawah naungan Kepala Unit Permukiman Transmigrasi atau KUPT. Setelah tahun 1982, maka dibentuklah pejabat sementara atau PJS yang saat itu dijabat oleh Bapak M. Rifai sampai tahun 1988. Perjalanan kepala desa yaitu pejabat sementara yaitu Bapak Muhammad Rifai, ya, itu menjabat PJS kepala desa selama lebih kurang 6 tahun. Baru itu menjadi kepala desa definitif yaitu 10 tahun. Maka pada tahun 1988 diadakan pemilihan kepala desa pertama dan terpilihlah Bapak M. Rifai sebagai kepala desa pertama Desa Tambang Emas. Beliau menjabat dari tahun 1988 sampai tahun 1998. Kemudian dilanjutkan oleh PJS yaitu Bapak Murdiono selama 2 tahun. Dan terjadi pemilihan kepala desa kembali, dan terpilihlah Bapak Murdiono sebagai kepala desa selama 8 tahun. Dilanjutkan PJS Bapak Haji Mat Agung yang sebelumnya menjabat sebagai sekretaris desa selama kurang lebih 3,5 tahun. Setelah ada pemilihan kepala desa kembali, dan terpilihlah Bapak Sarjono sebagai kepala desa. Sebelum masa jabatannya Bapak Sarjono selesai, Bapak Sarjono mengundurkan diri dan digantikan Bapak Haji Suparli sebagai PJS yang sebelumnya menjabat sebagai sekretaris desa. Dan dilanjutkan Bapak Pasrin sebagai PJS dari Setap Kecamatan Pamenang Selatan sampai pemilihan kepala desa serentak pada tahun 2016. Dan pada saat itu Bapak Juwarno terpilih sebagai kepala desa di tahun 2016 sampai sekarang, di periode kedua. Desa Tambang Emas adalah desa transmigrasi sejak tahun 1982. Seperti inilah gambaran perumahan transmigrasi pada masa itu. Pada masa awal-awal tahun transmigrasi, warga masyarakat selama 1 tahun mendapatkan jaminan kehidupan dari pemerintah, yaitu bantuan berupa bahan pokok dan bahan-bahan lainnya dilengkapi oleh pemerintah. Setelah melewati masa 1 tahun, dan tepatnya setelah bantuan atau jatah dari pemerintah sudah habis masanya, maka saat itulah terjadi masa-masa tersulit bagi warga transmigrasi. Jatah
jatah makan saka pemerintah itu kan wis entek. Habis berarti ya masyarakat semebar maune tenang-tenang ya. Ya sing pertaniane hasil ya isi tenang ya. Isi tenang. Waktu itu tanah isi subur-subure ya. Kemudian pirang bulan ngono wong-wong wis mulai goyah. Wah piye iki? Golek apa? Golek penghasilan nang ndi iki? Akhirnya iku golek mas. Dusun ana wong golek mas, akhirnya wong kene melu-melu. Seneng banget. Ngono ya diroyok. Rebutan kok sebelahe ya. Enggak suwe ubi PT apa itu Pak Tejo karo Datuk ya. Itu wong-wong rada anu wisan ya, ekonomi rada terangkat sithik. Ora ana kerusuhan. Zaman sebelum itu ana kerusuhan ya. Sering terjadi kurang aman lah, desa itu kurang aman. Pencurian ya. Perampokan enggak, pencurian. Ning pencurian kan kecil-kecil ya. Mung tinggo mangan ya, ora tinggo judi kayak apa nek iku kan besar ya. Wis saking ekonomine kedesek banget ya. Ekonomine minus banget. Aku melu merantau maneh. Merantau nang Kerinci, ya iku mang karo Pak Sis. Wono gagal pirang wulan ora bayar. Karena harus dipaksa mandiri, rentang waktu kurang lebih selama 15 tahun merasakan masa-masa sulit itu. Maka tidak jarang warga yang merasa tidak kerasan sehingga pulang kembali ke Jawa. Namun, seiring berjalannya waktu dan berkembangnya perekonomian warga Desa Tambang Emas, akhirnya rumah-rumah asli dari jatah transmigrasi tersebut hampir 99% sudah diperbaharui. Desa Tambang Emas secara alami telah menyatukan mereka dalam kehidupan yang berkesinambungan. Sumber daya alam melimpah penuh di dalamnya, menciptakan hubungan manusia dan lingkungan dalam ikatan yang kuat. Ekonomi mereka menjadi terpenuhi dengan berbagai cara, antara lain yaitu menjadi petani, pedagang, dan pengusaha. Saat ini mayoritas warga Tambang Emas bertani kelapa sawit dan karet, guna memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Untuk akses jual belinya, Desa Tambang Emas mempunyai pasar rakyat, yaitu Pasar Kliwon yang dibuka setiap hari Selasa dan hari Sabtu. Untuk selalu menjalin dan menjaga kedekatan antar masyarakat, mereka bergotong royong bersama menciptakan sebuah kegiatan di lingkungan mereka masing-masing. Mayoritas warga Tambang Emas memeluk agama Islam, sehingga banyak kegiatan masyarakat yang syarat akan nuansa agamis dan religius. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti yasinan di lingkungan RT, dari rumah ke rumah setiap malam Jumat, dan pengajian-pengajian majelis taklim lainnya. Kehangatan masyarakatnya dan keunikan ragam budayanya memberikan suatu energi positif tersendiri bagi siapapun yang datang ke Desa Tambang Emas. Antara alam dan manusia bersinergi bersama, menciptakan suatu komponen yang selaras. Semua saling membutuhkan juga mengasihi, sehingga menjadi guyub rukun
satu sama lain. Selamat ulang tahun di Desa Tambang Mas. Selamat ulang tahun Desa Tambang Mas yang ke-42. Semoga menjadi desa yang mandiri, maju, Aman, damai, dan sukses. Semoga terhibur Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Juwarno, Kepala Desa Tambang Mas. Dalam hal ini menyampaikan selamat ulang tahun Desa Tambang Mas yang ke-42 tahun 2024. Semoga untuk kedepannya Desa Tambang Mas tetap berkembang, maju, dan bisa melaksanakan pembangunan secara berkelanjutan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.